Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan dan cara mengatasinya pada saat pandemi. Dampak yang paling menyedihkan karena pandemi ini adalah terjadinya PHK besar-besaran di seluruh negara yang terjangkit COVID-19. Di Indonesia, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Hingga kini, banyak karyawan atau pekerja yang merubah rutinitas kegiatan ke kantornya dengan bekerja di rumah atau yang dikenal dengan istilah WFH, work from home. Apa itu WFH dan apa dasar hukumnya? WFH adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya di rumah. Istilah ini sebenarnya sudah lama digunakan dan dikenal khususnya bagi para pekerja lepas atau freelancer. Dasar hukum WFH. Kondisi WFH atau bekerja dari rumah di tengah wabah corona dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, di mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Apakah merumahkan pekerja diperbolehkan menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Pada dasarnya, istilah merumahkan pekerja atau pekerja yang dirumahkan tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang dirumahkan, namun tidak di PHK oleh perusahaan dengan berbagai alasan, seperti karena perusahaan tidak bisa menjalankan produksi, perusahaan sedang melakukan restrukturisasi bisnis, hingga perusahaan sedang terkena krisis tertentu. Yang selanjutnya, bagaimana arahan pemerintah terhadap pekerja atau buruh dan pengusaha serta skema perlindungan upah di tengah pandemi COVID-19 ini? Pada 17 Maret 2020 telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-HK-04-04-3/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. SE Menaker 3/2020 dikeluarkan sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi dari WHO yang menyatakan COVID-19 ini adalah pandemi global. Salah satu hal yang diatur dalam SE Menaker 3/2020 adalah tentang pelaksanaan bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan. Maka upahnya dibayarkan secara penuh. Bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Yang berikutnya adalah apakah perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19. Pada dasarnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun, bila PHK tidak dapat terhindarkan pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus COVID-19 dan tetap hendak dilakukan oleh perusahaan, baik dengan alasan yang pertama, force majeure atau keadaan memaksa yang di luar kehendak perusahaan atau pekerja atau serikat pekerja atau negara atau masyarakat, maupun dengan alasan 2.
efisien. Maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dan apa sajakah hak-hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa maupun dengan alasan efisiensi? Berhak untuk mendapatkan uang pasongan sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Uang penghargaan kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat keempat. Apakah pekerjaan atau buruh masih berhak menerima tunjangan hari raya THR dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19? Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenker menegaskan tunjangan hari raya THR tetap wajib dibayarkan oleh pengusaha dan perusahaan kepada pekerja butuh sesuai ketentuan perundang-undangan meskipun hari ini pandemi COVID-19 atau Corona ataupun ke ketentuan tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerjaan buruh di perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 2016 tata cara pemberian sanksi administrasi pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Apa hukum yang mengatur dan melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja selama COVID-19? Berdasarkan SE Menaker 3 2020, juga diatur berbagai pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja dengan A. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja A3. B. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan gubernur. C. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja. D. Memerintahkan setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja atau buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3 pemberdayaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja. E. Mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. F. Dalam hal terdapat pekerja buruh atau pengusaha yang berisiko diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.